Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur di pagi hari ini dapat bersama-sama untuk bersekutu dan memuji memuliakan namanya. Dan saya sambut saudara dari manapun saudara berada, baik yang di dalam kota Gresik, di luar kota Gresik, Surabaya, yang di Jakarta, yang di Makassar, dan dimanapun saudara berada, kita akan bersatu hati untuk memuji menyembah Dia. Kita akan satukan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu sehingga pagi ini kami dapat menikmati hari yang baru, hari yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Pagi hari ini sebelum lebih lanjut kami menjalankan segala aktivitas kami, kiranya Tuhan Engkau membekali kami dengan firman-Mu, dan sebelumnya kami akan memuji menyembah Tuhan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Mari Tuhan, Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan Tuhan yang memberkati setiap jaringan internet, perangkat yang kami gunakan, sehingga dapat menjadi sarana yang baik dalam kami memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biarlah senantiasa kita meminta agar Tuhan menuntun kita, karena hanya tuntunannya yang memampukan kita untuk kita menjalani hari-hari kita sekalian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu,
dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Puji Tuhan, besar setia Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita patut mengucap syukur atas segala kebaikan, kemurahan, dan kesetiaannya yang tidak pernah berlalu dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita mencari Dia dengan segenap hati, maka Dia akan berkenan ditemui. Pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita akan pujikan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Haleluya Tuhan, Engkau yang layak menerima pujian. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian,
sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Kami memuji nama-Mu untuk pagi yang indah. Kami dapat kembali menikmati hadirat Tuhan pagi bersama Yesus. Karena kami sungguh mengalami setiap langkah hidup kami akan menjadi indah, menjadi manis ketika kami melangkah berjalan bersama dengan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau sudah mengurapi, ya Tuhan, di sesi awal pagi bersama Yesus. Dan selanjutnya kami sepenuhnya serahkan dalam tangan-Mu. Ya, sabda Tuhan yang akan disampaikan boleh membawa kami mengerti apa yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih buat hari ini, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengurapi kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara, shalom. Pagi bersama Yesus. Ya, dan siang juga bersama Yesus. Jangan sampai kita ada waktu tanpa Yesus, karena itu sangat gawat ya di dalam kehidupan orang percaya. 1 detik tanpa Yesus adalah penentuan sorga atau neraka. Ini serius ya pagi hari ini. 1 detik tanpa Yesus itu akan menentukan. Dengan Yesus kita di sorga, bahkan sejak di dunia. Tanpa Yesus berarti kebinasaan. Nah itu bukan kurun waktu panjang, tetapi 1 detik saja. Itu sangat membahayakan. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 40 ayat 28 dan 29. Kalau ada di antara kita yang berkata, Pak Gembala, kami sedang merasa ya lemah, letih, ada beban, ada masalah. Ya, beban masalah itu warnanya kehidupan di dunia. Jadi saya mau mengatakan tidak akan pernah ada hidup tanpa semua itu. Ya. Tetapi satu hal, jangan sampai lelah, letih, lesu. Karena kita anak Allah. Karena kita anak Bapa. Ya. Pribadi yang kita sembah adalah pribadi yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Yesaya 40 ayat 28 29. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Waduh, ini luar biasa ya. Ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Ayat 28, Tuhan menunjukkan eksistensinya, keberadaannya yang agung, yang dahsyat, yang luar biasa. Tujuannya apa? Untuk meyakinkan saya dan saudara bahwa sosok pribadi sesembahan kita itu yang sesungguhnya bukan pribadi jauh dengan kita. Ya, bukan sosok yang tidak ada kaitannya dengan kita, melainkan Dia yang Maha Agung telah menempatkan dirinya sebagai Bapa dan kita adalah anak-Nya. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini ingin meyakinkan kita kepada kita semua bahwa kalau Allah yang sosoknya kita dapat baca di dalam ayat yang ke-28 sedemikian rupa, tujuannya supaya kita tahu kita ini anak.
ya. Kalau bapaknya itu maha kuat, minimal ya, anaknya harus jadi kuat. Kalau bapaknya itu pribadi yang hebat, dahsyat, pejuang, Allah kita itu begitu. Anaknya kecipratan secara genetik. Makanya ada satu ungkapan, like father, like sons. Ya, begitu bapak, begitu anak. Ini kita ambil dari sisi yang positif. Kalau Tuhan kan tidak ada negatifnya. Like father, like sons. Ini kalau dalam bahasa Jawa. Nah, kacang ora ninggal lanjaran. Nah, ini ya. Tetapi ingat, ini di dalam prinsip yang positif. Dari sisi Tuhan tidak ada sedikit pun yang negatif. Kenapa saya mesti menjelaskan hal ini? Karena kacang orang ninggal lanjaran, like father, like sons. Di dalam sebagian orang yang memahami itu adalah untuk hal-hal yang bapaknya jelek, anaknya juga jelek. Ya, kan gitu kan? Bapaknya begitu ya makanya anaknya begitu. Ini ungkapan yang berkonotasi buruk. Tapi buat Tuhan tidak begitu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ingat ya. Maka dikatakan di sini, tidakkah kau tahu? Nah, kalau sampai kita tidak tahu, kebacut. Kebacut itu kalau bahasanya Bang Roma apa? Terlalu. Itu. Apanya ini? Dan tidakkah kau dengar? Waduh, kok sampai nggak dengar peristiwa atau sosok pribadi Allah kita itu harus demikian? Maaf ya, kalau nggak dengar berarti apa? Dalam bahasa Latinnya, budek. Iya, supaya lebih jelas gitu loh. Ya, padanan itu dicari kita supaya mengencerkan cara berpikir kita. Ya kan? Like father, like son. Kita tuh lari itu dari barat kan, ke timur ketemunya apa? Ya tadi, kacang ora ninggal lanjaran. Nah, ini bicara kacang panjang ya, bukan kacang tanah. Kalau kacang lupa kulit, nah itu kacang tanah. Nah, ini supaya tahu ya secara latar belakang. Tapi kalau kacang orang ninggal lanjaran itu kacang panjang untuk sayur itu, ya saudaraku ini kasih Tuhan, nanemnya itu mesti harus dikasih lanjaran. Lanjaran itu apa bahasa Indonesianya itu ya? Tonggak-tonggak yang digunakan oleh tanaman kacang yang sifatnya itu merambat, itu bahasa Jawa juga ya. Sampai gantung di atas baru nanti buahnya itu ya menjulur begitu. Jadi menjulur, buahnya gantung ya. Jadi demikian saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, itu kalau dalam ungkapan bahasa lokal tadi konotasinya buruk ya. Tetapi di dalam firman Tuhan tidak demikian. Yang kita sembah pagi ini, pagi bersama Yesus, Allah ya, Yahweh yang tidak mampu kita lihat, saudaraku, yang di kemudian hari firman-Nya turun dalam wujud Sang Kristus Yesus itu adalah sosok yang luar biasa. Gitu loh. Dikatakan di situ, masa kamu tidak dengar sih? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, dan bukan cuma menciptakan saja. Ya, sampai dibuat nyanyian, Allah kuasa melakukan segala perkara, ya kan? Allahku maha kuasa, dia ciptakan semuanya dan sekaligus atur segala masa. Atur segala masa, Allahku maha kuasa. Itu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, haleluya, yang pagi ini menikmati pagi bersama Tuhan Yesus Kristus ini, kita lihat ini, Allah kita menciptakan bumi ya dari ujung ke ujung, Ia tidak menjadi lelah.
Nah, makanya Yesus tidak pernah lelah. Makanya dia bisa berkata, mari datanglah kepadaku kamu yang apa? Iya, letih lesu, lelah dan berbeban berat. Kalau dianya lelah, ya dia tidak akan ngundang kita. Gitu loh. Saudaraku, ya tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Makanya saya tidak mempercayai Tuhan Yesus ya di buritan perahu itu tidur sungguhan. Gitu loh. Nah ini dasar ayatnya. Kalau kemudian pendeta mengkhotbahkan kemanusiaan Yesus itu lelah, dia tidur, ya saudaraku yang dikasih Tuhan, terus bagaimana kalau panutan kita lebih lagi dalam ya konteks perjanjian lama, ya bapak kita itu gampang lelah, letih, lesu, maka beliau butuh tambahan ya suplemen. Minumlah pil kita itu ya. Barangkali itu kalau zaman dulu kan gitu pil kita ya. Apalagi ini obat-obat suplemen begitu. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan tidak. Dia tidak lemah, dia tidak letih, tidak lesu. Dan bahkan dia tidak tertidur. Nah itu ada ayatnya kok di dalam Mazmur pasal 121, ya kan? Sampai ayat itu disitir kelihatannya oleh yang berkepercayaan beda ya. Dalam versinya itu dipasang di tempat-tempat dinding rumah yang dianggapnya itu bisa menjadi semacam penolak ya, barangkali hal yang buruk. Padahal ayat itu memberitahukan kepada kita, memberikan support kepada kita itu kalau dalam versi Alkitab kita yang memang udah ribuan tahun itu ada gitu loh ya. Dikatakan Allah penjaga Israel, dia tidak terlelap dan tidak tertidur, dia tidak terlelap dan tidak tertidur. Siapa yang sering terlelap dan tertidur? Tidur terus, terlelap terus. Bangun-bangun kaget sambil melindur. Iya kan? Saudara-saudara, nah itu kita manusia. Tapi Tuhan enggak. Makanya saya meyakini bahwa Sang Kristus Yesus itu yang berwujud manusia, iya kan? Karena memang dia berada di tengah-tengah kita. Dua hal, dia ingin menunjukkan demi perhatiannya kepada kita manusia. Maka dia datang dalam wujud manusia. Tapi bisa dari sisi yang lain yang berbeda. Dia ingin memberi pengertian kepada kita manusia. Hei manusia, kamu itu sesungguhnya tercipta sesuai dengan gambar Allah. Dan gambar Allah itu ya aku ini, kata Yesus. Maka kamu harus belajar ya menyongsong model hidup yang seperti aku ini, Yesus. Gitu artinya. Yang kedua ini selama ini belum terpahami. Kebanyakan itu Allah melihat kita ini manusia, dia mau bicara dengan kita, ya bahasa manusia, makanya dia datang dalam wujud manusia dan berada di tengah-tengah kita, maka bahasanya dapat kita mengerti. Tidak salah, itu juga benar. Iya kan? Jadi kita di dalam berprinsip ya meyakini sebuah kebenaran iman yang multi tafsir ya, itu faktanya multi tafsir. Keterbatasan kita untuk memahami secara keseluruhan menyeluruh, iya kan saudaraku, maka tidak penting untuk menyesatkan satu sama lain. Kadang-kadang di dalam penyampaian firman melalui ya media sosial yang seliweran saling menyesatkan, saling mengatakan, wah ini kamu tidak benar ya. Nah, kalau itu hal yang prinsip, kayak umpamanya yang lalu ada pendeta ngomong, ya kan?
Kalau orang meninggal dikatakan pulang ke rumah Bapak itu pasti masuk neraka gitu ya. Nah itu aneh kan gitu kan. Dia patokannya satu ayat dan yang ngomong itu kan Tuhan Yesus. Ngomongnya begini, kamu bangsa yang tidak beriman, tidak percaya. Ya kamu anak-anak bapakmu yang adalah iblis, penipu, pendusta, ya pembunuh dari mulanya. Itu ayatnya ada itu dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44. Itu Tuhan menghardik ya toh kepada orang-orang yang tidak ya mempercayai Tuhan. Nah, tetapi Tuhan maksudkan kamu ini anak-anak Bapa, ya. Seberapa banyak yang percaya dan menerima namanya diberi hak, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Ya, dalam Yohanes 1 itu kan ayat yang ke-12. Dalam Roma umpamanya, ini rada melebar tapi penting buat kita sehingga kita tahu, oh ini yang aneh kan gitu. Iya kan? Roma 8 ayat 15, kamu tidak menerima ya roh perbudakan lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Sehingga kamu dapat memanggil Allah itu, ayo saudara tahu kan, ingat kan? Ya Aba, ya Bapa. Lagi itu kok dikatakan kalau ada upacara kematian, pulang ke rumah Bapa, Firdaus sorgawi. Itu dianggap pulang ke rumah Bapak, bapaknya iblis. Nah itu baru aneh. Maka kita tidak perlu kemudian ya, kalau hal-hal yang relatif terus saling menyesatkan buat saya tidak sependapat ya. Dan saya pakai istilah saya tidak sependapat begitu saja, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, selebihnya ya silakan. Nah, seperti itu. Jadi, kalau Yesus itu firman datang di tengah kita demi mencari kita manusia, dia mau bicara bahasa manusia, maka dia mengambil rupa manusia. Ya, tidak salah. Ya toh? Tetapi ada sisi lain bahwa kedatangannya untuk meyakinkan kepada kita, kamu yang sekalipun merasa diri lemah, banyak kekurangannya, tetapi sesungguhnya kamu itu diciptakan ya sesuai dengan gambar Allah, dan gambar Allah itu ya aku ini ya, yang tidak mudah lesu, tidak pernah letih lesu, tidak pernah barangkali kehilangan semangat hidup ya. Inilah aku, tidak pernah lelah. Kamu diciptakan seperti aku ini, maka seharusnya kamu ikuti model hidupku ini gitu loh. Itu maksudnya, saudaraku ini kasih Tuhan. Nah tapi kan memang manusia itu sempat ya karut-marut jatuh dalam dosa, sehingga potensi kemampuan yang ada dalam diri manusia itu jadi rusak, berantakan ya dari gambar Allah itu. Nah tapi Yesus sudah menebus kita, Roh Kudus sudah mengembalikan iya kan koneksitas roh kita dengan roh Allah itu, dengan sorga. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, akan terjadi dimungkinkan untuk hidup kita semakin hari semakin seperti siapa? Seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Ya, itu lagu lama itu, saudaraku ini kasih Tuhan. Seperti Yesus dalam apa? Oh jenggotnya, enggak lah, enggak harus. Yang mau pelihara boleh, ya kan? Seperti Yesus gondrong rambutnya, itukah gambar, ya kan? Budaya yang diperkirakan zaman itu orang Yahudi pada umumnya ya begitu itu. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi bukan itunya. Ya apanya yang diharuskan, diharapkan? Tidak gampang lelah, tidak gampang letih, tidak gampang kehilangan kekuatan. Walau hidup tidak selalu mudah. Hari-hari ini mungkin di antara saudara sedang menghadapi pergumulan, menghadapi satu keadaan. Bahkan mungkin ada yang saat ini dalam keadaan, Pak saya terganggu kesehatan saya, sakit saya begini, hasil pemeriksaan dokter begitu. Dan bagaimanapun saya mau katakan dalam nama Yesus Kristus, engkau dipulihkan cara berpikirmu. Kalau Yesus berkenan menyembuhkan aku, sembuhlah aku dalam nama Yesus pada waktunya. Ada kalanya mujizat, ada kalanya bertahap, ya kan?
Saudaraku ini kasih Tuhan, ada kalanya diizinkan Tuhan. Pak, encok saya ini, boyok saya ini umpamanya ya. Supaya apa? Saudaraku tidak jadi sombong. Orang kalau merasa diri kuat, mampu, tidak ada gangguan. Kadang-kadang bisa lupa siapa dirinya. Iya kan? Bisa lupa keluarga. Dan lebih parah lagi, bisa lupa Tuhan Sang Penciptanya. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadang Tuhan izinkan ada PR. PR-nya dalam bentuk masalah kesehatan, dalam bentuk apa aja. Tapi jangan pernah menjadikan dirimu lelah. Itu sebabnya ayat yang ke-29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Pagi ini siapa yang selalu merasa lelah, merasa tidak berdaya, datang kepada Yesus. Karena Yesus berkata dalam ayat 29, Yesus memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau saudara sudah bangkit semangatnya, kans untuk memperoleh pertolongan, memperoleh kekuatan baru, memperoleh jawaban, memperoleh jalan keluar, itu sudah sangat dimungkinkan. Tapi ketika saudara dan saya kehilangan pengharapan, ya tidak berdaya, tidak mampu, lantas berkata, aku sudah terlalu rentan dalam hal ini. Aku tidak berdaya lagi. Saudara, saya ingat ada sebuah ayat. Engkau yang lemah, yang tidak berdaya, berkatalah, aku ini pahlawan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, prinsip ini yang saya anut. Dan terus saya aplikasi di dalam diri. Ya, supaya apapun situasi kondisinya, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak kehilangan daya kekuatan ilahi yang akan tersalur pada saluran ya satu pertolongan yang dari Tuhan itu. Bentuknya apa? Penguatan dulu. Ya, saudaraku, pengharapan dulu. Nah, itu yang terjadi. Kita beralih ayat dalam Amsal 18. 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Nih, ingat saudaraku ini kasih Tuhan ya. Tidak gampang menyerah di dalam kelelahan, keletihan, kelesuan. Nih orang yang bersama Yesus harusnya begitu. Makanya Yesus tidak pernah berkelelahan sampai di dalam penderitaan salib. Dia memberikan jaminan kepada kita. Ungkapan katanya masih mendatangkan berkat. Bahkan bagi orang yang ada di sebelah salibnya dia. Dia mendengar kata-kata Yesus. Ya, Bapa, ampunilah. Kenapa yang mereka perbuat, mereka tidak mengerti, tidak tahu. Dan ini bahasa yang sangat dalam. Suara lirih itu barangkali ya didengar oleh orang yang ada di sebelah salib Yesus. Dan itu yang membuat hatinya tergerak untuk berkata, sungguh dia anak Allah. Dia bukan manusia biasa. Dan kemudian orang itu berkata, ya Yesus, jika kelak engkau kembali menjadi raja, ingat aku ya. Apa kata Tuhan Yesus kita? Dia berkata, hari ini juga bersama-sama aku kamu ke Firdaus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus terang saja kalau dalam kemanusiaan kita, ketika kita sendiri sedang ada masalah, terus ada orang curhat, paling gampang kita ngomong gini, lah ya kok ngerasakno masalahmu, wong aku dhewe ya. Ayo lanjutin. Ya. Ya, kok mikirin lo ya. Gua sendiri juga. Nah, ini orang yang gitu itu akan terus memelihara kondisinya yang tidak berdaya. Coba
Ini memang konsep surgawi. Ya, ketika saudara lelah, ketika saudara bermasalah, ya, lantas ada orang yang di sekitarmu berkata, tolong saya, bantuin saya. Saya mau katakan, kalau saudara dapat melakukan itu, saudara bisa membantu tentu semampunya saudara. Karena kita bukan Tuhan. Ya, kita bukan Tuhan. Tapi kita tetap lakukan dengan tidak mengatakan, lah kok bantu kamu, wong gua dewek ya begini. Tanpa itu, saudara-saudaraku akan bakalnya mengalami banyak hal. Ya, di kemudian hari. Ini benar, ini benar, ini benar. Saya mesti mengatakan apa? Ya, dan saya mengalami. Banyak orang mengalami. Coba belajar. Berpikir yang begitu jauh ke depan. Berpandangan yang luas. Jangan orang itu egosentris. Jangan semua subjektif dalam gaya pikiran kita. Dan lebih-lebih merasa mengenas diri. Ya, merenungi nasib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya doakan tidak demikian. Pagi ini menunya ya mantep. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dan bukan hanya menanggung penderitaannya aja, dapat ikut menanggung penderitaannya orang lain. Waduh, contohnya siapa? Yesus. Yesus. Ya, Yesus, nama di atas segala nama ucapkan. Ketika engkau rasa lemah, tidak berdaya, letih lesu, panggil saja. Ya, bergumamlah, Yesus, Yesus, Yesus. Dan itu membuat saudara menerima kekuatan dari Yesus yang tidak pernah lelah di dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan ingin memberitahu kepada kita. Ketika kita berpikir, ya aku ini dalam kesulitan, dalam penderitaan, layak untuk aku dikasihani. Maaf ya, yang bersikap demikian, engkau ya melanggengkan penderitaan dirimu sendiri. Pak Gembala ini ngomong apa ya? Ya ini yang saya sampaikan. Konsep-konsep ilahi. Dan dalam banyak hal saya belajar untuk mempraktekkan. Makanya saudara, ya hampir 2,5 tahun silam, ketika saya harus menghadapi satu kenyataan yang sangat-sangat ya tidak enak. Keterhilangan yang paling terhilang pada saat itu. Saudaraku, tapi 5 hari kemudian saya mengatakan, saya tidak mau menyerah kalah. Saya harus bertindak karena saya tidak mau kehilangan tugas panggilan surgawi yang Tuhan masih percayakan kepada saya. Dan itu adalah kunci awal untuk kemudian Tuhan memberikan tuntunan, memberikan hikmat, petunjuk di dalam perjalanan-perjalanan selanjutnya. Sebab akal budi surgawi itu akan dapat sampai kepada kita ketika kita terus tetap berpengharapan kepada Dia. Terus kita tidak berpikir dari sisi subjektif ya tentang diri kita sendiri. Tetapi berpikir tentang kebaikan Tuhan. Di situ hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan dapat saya dan saudara alami. Ingat itu. Ya. Semakin kita mengenas diri, semakin kita merenungi nasib, menangisi nasib, semakin di situ kita tidak mengalami tuntunan Tuhan. Ingat itu, saudaraku, dan justru rentan harus menghadapi ya banyak tipu muslihat dari kuasa kegelapan. Jangan sampai terjadi. Itu sebabnya pagi hari ini, pagi bersama Yesus, Tuhan memberikan satu tuntunan yang sangat luar biasa buat kita semua ya. Sehingga saya dan saudara dimampukan untuk menerusi perjalanan dalam kuat kuasanya. Keluargaku, orang-orang muda, orang-orang menengah usia, orang-orang lanjut atau senior. Jangan kehilangan pengharapan saudara dan saya.
Jangan membiarkan dirimu letih, lesu, dan terus tinggal di bawah beban berat. Pak, ini persoalan masih ada, Pak. Ini pergumulan ini real, Pak. Ini memang suatu masalah, Pak. Nyata, Pak. Saya bilang, ya. Tapi jangan taruh atas kepalamu. Tapi taruh bawah kakimu dan berjalanlah di atas semua persoalan bersama Yesus. Tidak mustahil. Atas bantuan Allah, semua bisa. Angkat kepalan tangan saudara dan katakan, atas bantuan Allah pasti apa? Bisa. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyi satu pujian. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Wah, nyanyiannya pas banget ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini ungkapan dari seorang pemazmur. Sekalipun aku Dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun pada Topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku Dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pejamkan mata, angkat hatimu dan arahkan tanganmu ke hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bangga aku punya Tuhan seperti Engkau. Bangga aku punya juru selamat yang luar biasa dan dahsyat. Haleluya, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Pujian di penghujung ibadah ini meneguhkan pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, yang memberitahu kepada kami bahwa inilah keberuntungan kami sebagai anak-anak Allah yang telah dijadikan pribadi-pribadi yang khusus, diangkat menjadi anak Allah, supaya kami menerima satu pemulihan di dalam batin kami yang paling dalam, agar kami tidak rentan untuk merasa sedikit-sedikit tidak mampu menerusi perjalanan hidup. Hari ini kami semua bertobat di dalam nama Yesus. Sesulit apapun masalah yang kami hadapi, seberat apapun beban yang awalnya seperti menindih, yang saat ini kami lempar ke bawah.
mungkin masih kelihatan ada dan itu persoalan pergumulan yang real. Tetapi kami tidak mau membiarkan itu di atas kepala kami. Kami taruh, kami lempar di bawah dan kami berjalan di atas semua persoalan bersama dengan Yesus. Dan yang ada di atas kepala kami adalah kebajikan, kemurahan, dan segala berkat Allah. Itu yang ada di atas kepala kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami memuliakan Engkau. Hari ini setiap pribadi Tuhan dijamah, tidak ada satupun yang membuat pembiaran terhadap kelelahan, keletihan, kelesuan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan berbagai sikap yang tidak berpengharapan kepada Allah. Dijamah, dikuasai oleh Tuhan, dan dipulihkan hidup kami satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini biar setiap tangan yang terangkat sebagai tanda pengucapan syukur dan sebagai tanda bukti bahwa tangan kami dituntun oleh Allah. Orang yang berjalan dituntun Tuhan Yesus Kristus, pastilah hidupnya tidak akan kesasar, tidak akan tersesat, melainkan terus berjalan ke tempat rumput yang hijau dan air yang tenang. Ada jawaban-jawaban doa, ada pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya datang kepada kami. Dan biarlah setiap pribadi akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari menjadi semakin sama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan sudah menjamah, sudah memulihkan setiap pribadi kami. Baik dari hal yang berkaitan dengan tubuh, secara jiwa, secara rohani, kami semua dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan. Dikuatkan, disegarkan. Karena memang Tuhan sumber kekuatan selalu mengalirkan segala yang baik kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami yakin dan percaya seluruh perjalanan kami ada di dalam tuntunan-Mu. Hari ini dan esok kami akan pakai untuk terus memuliakan Tuhan. Kami mau melayani Tuhan, kami mau terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penolong, menjadi saluran berkat, menjadi pribadi yang tidak pernah lelah berbuat yang baik. Karena pribadi-pribadi beginilah yang akan semakin menjadi nyata seperti Yesus, bahkan sampai dalam kemuliaan kelak. Tuhan, terima kasih untuk perhelatan gathering KKR dan juga proses peneguhan hamba-Mu. Semua ada di dalam pertolongan Tuhan. Engkau telah menyempurnakan banyak hal yang telah bersama-sama kami mengerjakannya dengan hati yang tulus. Tuhan, masih mungkin terdapat kekurangan di sini sana dari apa yang bersama kami kerjakan. Tapi Engkau yang sempurna menyempurnakan untuk semua mendatangkan kebaikan berkat bagi semua, baik yang dilayani dan yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, seluruh diaken, tim pelayan, panitia, dan semua pihak yang telah ambil bagian dalam semuanya ya Tuhan. Sehingga terlaksananya event tanggal 26 yang lalu, pastilah Tuhan memberikan perhatian khusus, mengingat setiap persembahan pengorbanan, waktu, ataupun juga moral, material, keuangan, persembahan-persembahan telah dibawa Tuhan untuk memenuhkan semua yang dibutuhkan di dalam semua event untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan pasti melingkupi setiap pribadi keluarga di dalam berkat anugerah-Mu. Engkau membawa kami semua anak keturunan kami hidup di dalam kepastian jaminan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap lagi untuk kapan saja
Tuhan tugasi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sorgawi, pekerjaan Tuhan. Kami mau dilibatkan selagi kami masih bernafas di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak dalam surga. Sekali lagi, kiranya rahmat berkat-Mu melingkupi setiap anak-anak-Mu. Urapan-Mu ada atas setiap pelayan-pelayan-Mu. Bahkan semua jemaat pribadi-pribadi yang menempatkan menjadi diri sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Karena Tuhan mentabiskan tiap-tiap kami, maka urapan kuasa Tuhan menyertai kami semua. Haleluya, pagi ini yang lemah, dijamah Tuhan jadi kuat. Haleluya, diurapi Tuhan semua. Menjadi orang-orang yang selalu berpengharapan besar dan menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Akhirnya kami bersyafaat. Ya Tuhan, untuk proses jalannya pembangunan gereja kami yakin Tuhan memberkati, memberikan sampai bangunan selesai dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Syafaat kami untuk Indonesia, Tuhan memberkati negara dan bangsa kami. Untuk pekerjaan Tuhan di seluruh bumi Nusantara ada di dalam berkat anugerah Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan, Tuhan terus urapi, Tuhan pakai lengkapi segala yang diperlukan. Karena kami tahu Tuhan kami maha hidup, luar biasa dan dahsyat. Haleluya. Keagungan bagimu sekarang sampai selamanya ya Tuhan. Dan segala kebaikan-Mu pasti Engkau limpahkan atas kami semua. Dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput dan mengantar kami ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Sang Immanuel menyertai kita semuanya. Masuk dalam pelayanan sore ini dan sepanjang hari esok. Minggu Raya bagi Tuhan Yesus.